Tenaga sudah kembali pulih dengan menikmati gulopuan. Sayang rasanya kalau saya tidak ikut untuk memandikan kerbau. Sore-sore itu enaknya ngopi, terus habis ngopi itu mandiin diri sendiri. Tapi kalau di sini ini mandiin kerbau, saat yang paling tepat untuk bawa kerbau ke rawa, masukin ke dalam air seperti ini, kita gosok-gosok kulitnya supaya tidak dehidrasi dan juga lebih segar dia ya. Nah ini namanya Golu yang saya pegang. Nah, satu lagi yang kecil Monde. Halo Golu, say hi dulu Golu. Hai, besar sekali kamu. Ini merupakan cara warga untuk memastikan kerbau-kerbau sudah bersih. Nah, ini cara mandiinnya kalau di sini nggak usah pakai sikat, tapi hanya digosok-gosok saja pakai tangan seperti ini nih. Tuh, sambil dibasuh-basuhin air, kita gosok-gosok supaya nanti kutu-kutu yang ada di dalam kulit-kulitnya dia itu kabur, terus dianya sehat, terus nggak akan kena penyakit. Begini, ngapain dia? Jilat-jilat tanah. Oh, sambil cari makan di tanah. Jadi kalau misalnya kerbau ini mandi, itu palanya nyelam ke bawah, itu dia sedang mencari makan. Jadi nggak cuma bisa makan di darat, tapi makan di dalam air juga bisa dia. Tuh, ini lagi makan nih. Makan rumput seperti ini. Tuh, lucu banget. Sambil menyelam, tapi makan, bukan minum air. Tapi dia juga biasanya rendam juga. Kalau misalnya airnya dalam, biasanya kerbau Kongo ini suka berendam nih seperti yang dilakukan Monde karena dia badannya jauh lebih kecil. Terus airnya juga lumayan dalam untuk dia, jadinya dia berendam seperti ini. Oh, seger ya. Dia lebih nyaman begini berarti sambil duduk di bawah gini ya. Tuh, posisi dia di dalam gini. Kerbau lebih banyak berendam untuk menstabilkan suhu badannya dari terik matahari. Karena kerbau memiliki kelenjar keringat yang sangat sedikit. Ini salah satu kesulitan kalau kita mandiin kerbau karena memang di rawa ini memang banyak banget lintahnya. Jadi harus diperhatiin kalau kebaunya kena lintah dia akan berontak. Nah itu pasti digigit, terus kita harus cari lintahnya, dicabut. Baru deh, kalau udah dapat dia tenang lagi. Nih lintahnya kayak gini, gede banget. Sih nggak berani pegang. Pegang ya? Nggak mau. Gede banget. Susah banget sih. Ini saya mau coba untuk naikin Golu supaya lebih gampang gosok-gosok bagian punggungnya. Cuma agak susah karena dia gede. Selain lintah, kutu pada kerbau juga sangat berbahaya. Karena dapat membuat kerbau terserang penyakit dan infeksi yang bisa berujung kematian. Dia jemput. Ya. Masa dikerjain sama Golu. Dia tiba-tiba berendam. Saya jatuh jadinya. Ah, Golu dasar. Nah, ini sepertinya Golu dan juga Monde sudah bersih. Habis ini mau langsung dibawa ke darat untuk nantinya dikasih makan, terus beristirahat. Besok pagi baru nanti direndam lagi. Supaya nggak haus ya, supaya nggak lapar juga. Ayo kita pulang Golu.
Masih di Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, kali ini saya akan mencari ikan dengan teknik yang unik. Ada nggak Pak? Gede, Surutnya air sungai nggak menyurutkan masyarakat Desa Rambutan untuk menangkap ikan. Nah, seperti hari ini yang saya lakukan, ini tekniknya adalah nangguk. Nangguk itu pakainya seperti jaring, cuma dibentuknya sedemikian rupa supaya nanti bisa dipegang sambil jalan ngikutin arus, kita nangguk. Sekilas, alat tangguk ini mirip dengan yang digunakan untuk menyerok ikan, namun ukurannya cukup besar. Menangguk biasanya dilakukan saat sungai surut. Hasil yang didapat biasanya dimanfaatkan warga untuk konsumsi sehari-hari. Cara teknik megang nangguknya ini juga harus diperhatikan. Tadi saya awalnya begini nih. Saya pikir megangnya itu dari depan seperti ini. Nih. Nah, tangan kiri saya di sini, tangan kanan saya di sini tadi. Terus begini, ternyata salah. Jadi megangnya itu harus menyamping. Nah, posisinya seperti ini, tangan kiri di sini, tangan kanan megangnya samping. Kita nangguknya tuh. Karena kalau dari depan lebih berat dan juga nggak dapet ikannya. Tapi kalau nyamping begini, sambil jalan. Dapat. Mana ikannya? Mana. Nah, ikannya agak licin, Pak. Wow, ukuran jumbo. Ini besar nih segini. ini besar lagi, banyak besar lagi. Aduh, licin. Lumayan, dapet yang besar. Masukin Dalam. suye. Masuk nggak Pak? Masuk ya? Nih, harus bawa suye kemana-mana. Gue taruh ikannya biar gak kabur lagi. Ikan betok merupakan predator karena memangsa serangga dan binatang air berukuran kecil. Seperti ikan pada umumnya, betok bernafas menggunakan insang. Namun ia memiliki kemampuan mengambil oksigen langsung dari udara karena memiliki organ labirin seperti ikan gabus dan lele. Selain jaringnya atau nanggunya ini yang berat, perjalanan kita juga menyusuri sungai lumayan berat karena ini airnya nggak terlalu tinggi, cuma lumpurnya lumayan sampai ke dengkul saya. Jadi kalau ngelangkah tuh harus tinggi dan pakai tenaga.